Halo, assalamualaikum. Hari ini kita belajar lagi ya. Semangat belajarnya. Jangan pantang menyerah, walaupun di rumah harus tetap ramah dan juga semangat. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, dan juga notasi ilmiah. Kalau perkalian pada perpangkatan seperti yang kalian lihat, di sini Ibu mempunyai 3 rumus ya. Yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dijumlahkan M ditambah N. Jadi kalau bilangan perpangkatan dikalikan, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Nah, kemudian yang B A pangkat M dalam kurung N, maka tinggal kita kalikan pangkatnya M kali N. Sedangkan yang C A dikali B pangkat M, maka ini pangkatnya punya A juga punya B. Jadi A pangkat M itu sama dengan apa? A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kalian perhatikan di situ contohnya sudah jelas ya. Kita lihat yang ketiga aja contohnya, yaitu 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 2, hasilnya sama. Kenapa sama? Karena sukunya berbeda. Jadi rumus di atas itu yang A, B, C itu bisa digunakan kalau rumus sukunya sama. Jadi kalau AA semua, 22 semua, 44 semua ya. Kalau sukunya berbeda seperti contoh yang ketiga ini, maka tidak akan bisa dihitung, tidak akan bisa dijumlahkan pangkatnya atau dikalikan. Tapi kita hitung masing-masing berapa jumlahnya ya. Nah, di sini ada contoh soal. Lihat yang pertama, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ini kan 4-nya sama tuh, maka kita tinggal tambahkan saja pangkatnya. Jadi 4, 3 tambah 2 jadi 4 pangkat 5. Hasilnya 1024. Untuk yang B, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka tinggal kita kalikan pangkatnya, yaitu 3 dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6, 2 pangkat 6 jadi 64. Sedangkan yang C yang 2 kali 3 pangkat 2 itu ada 2 cara ya. Cara yang pertama, kita pakai rumus yang tadi. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 36. Cara yang kedua, kita kalikan dulu yang dalam kurungnya. 2 kali 3 berapa hasilnya? 6. 6 pangkat 2 berapa? 36. Nah, semua cara sama, yang penting hasilnya benar. Oke. Nah, sekarang untuk pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini cuma 2 rumusnya. Jadi kalau pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau pada perkalian pangkatnya dijumlahkan, maka pada pembagian pangkatnya dikurangi. Itu aja bedanya ya. Kalau yang B sama, misalnya A bagi B pangkat M, maka M itu punya A, B itu punya M itu punya B. Jadi kalau dalam kurung, maka pangkatnya punya yang ada di dalam kurung semuanya ya. Cuma itu aja bedanya, gampang ya untuk pembagian. Di sini ada contoh soal, lihat 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, kita bisa tulis jadi 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Jadinya 3 dikurangi 2, jadi 4 pangkat 1 hasilnya 4. Sedangkan untuk yang kedua sama seperti tadi ya, 6 bagi 2 pangkat 2 itu ada 2 cara. Yang pertama kita pangkatnya kita kasih ke 6 dan ke 2 juga, yaitu 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2 jadinya 36 bagi 4 9, atau kita bagikan juga 6 bagi 2 nya langsung. 6 bagi 2 berapa? 3 pangkat 2 9, sama saja ya. Nah, itu adalah bentuk baku atau notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, kemudian kita untuk lebih mudah dituliskan, maka kita tulisnya ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Bentuk baku bilangan yaitu A dikali 10 pangkat N. Jadi 10 pangkat N itu harus ya, 10-nya pasti dikalikan 10. Dengan A kurang dari 10 dan lebih dari atau sama dengan 1, sedangkan N-nya adalah bilangan bulat. Bagaimana sih notasi ilmiah itu? Kita lihat contohnya. Ini Ibu kasih tahu cara menulis notasi ilmiah. Untuk notasi ilmiah pada bilangan lebih dari 10. 1. Kalau bilangannya lebih dari 10 ya, tidak punya koma, nolnya banyak, itu maka kita tulis koma di angka paling belakang. Kemudian yang kedua, buat koma di sebelah kanan angka pertama.
Jadi setelah angka pertama kasih koma lagi ya. Komanya ada 2 ya, yang di belakang sama yang di depan. Nah, kemudian hilangkan angka 0 di belakang koma selain yang diapit angka bukan 0 itu. Setelah itu baru kalikan dengan 10 pangkat n. N-nya itu adalah jumlah angka yang diapit 2 koma. Bingung ya? Ya, kalau bingung berarti kalian pikir. Jadi biar nggak bingung, sekarang ibu kasih contohnya. Misalnya tuliskan bilangan 100 berapa nih? 103.000.000.000. Itu berapa tuh berarti ya? Nolnya ada berapa? Banyak banget ya. Nah, di situ perhatikan pertama taruh koma di belakang angka terakhir. Nah, itu lihat angka terakhirnya ada komanya. Titiknya kita hilangkan semua ya, biar nggak bingung. Kemudian koma di belakang angka pertama, kan angka pertamanya 1, berarti kita tulis 1 koma. Nah, itu berarti ada 2 koma ya. Nah, sekarang kita hitung nih, ada berapa angka di antara 2 koma itu? Ternyata ada 14. Maka 0 yang di belakang 3 dihilangkan, jadi 1,03 sisanya tinggal kita kalikan 10 pangkat 14 ya. Jadi notasi ilmiahnya adalah 1,03 dikali 10 pangkat 14. Itu untuk yang bilangan tanpa desimal. Sekarang cara menulis notasi ilmiah dengan bilangan kurang dari 1. Bilangan kurang dari 1 itu berarti desimal, kayak 0,1, 0,9, itu kan kurang dari 1. Caranya bagaimana? 1, buatlah koma di belakang angka pertama, bukan 0 yang kalian jumpai dari sebelah kiri. Kemudian hilangkan angka di belakang angka pertama yang kalian jumpai. Baru kita kalikan 10 pangkat negatif n. Jadi kalau kurang dari 1, 10-nya pangkat negatif n ya. Beda sama yang tadi ya. Kalau tadi tanpa desimal itu 10 pangkat n, n-nya positif. Kalau sekarang negatif. Nah, apa itu n-nya? N adalah jumlah angka yang diapit 2 koma seperti biasa ya. Nah, perhatikan, tuliskan bilangan 0,00001567 dalam bentuk notasi ilmiah. 1. Buat koma di belakang angka bukan 0. Lihat, situ kan bukan 0-nya cuma 1567 ya. Yang pertama itu 1, berarti 1 koma. Nah, kemudian hitung jumlah angka yang diapit 2 koma itu. Berarti kan ada berapa tuh? Ada 5 angka ya. Jadi kita hilangkan 0 di depannya, jadi 1,567 aja dikalikan 10 pangkat negatif 5, karena ini kurang dari 1 angkanya. Oke, paham ya? Kalian harus memperhatikan lagi video ini secara seksama, kemudian kalian latihan di LKS agar bisa lebih memahami lagi. Dan ibu juga membuat soal di CBT, kalian kerjakan CBT-nya. Sekarang CBT-nya udah bener ya, kalian kerjakan. Waktunya seminggu, ada setiap partnya 2 jam, jadi kalian jangan buru-buru, hitung aja yang benar, pahami dulu materinya, baru kerjakan CBT-nya. Oke, sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.